sound maupun consumer assisted sound, di mana di situ ada manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung. Kita lihat untuk manfaat penelitian yang scientific accepted sound itu hasil penelitian itu ini yang terkait dengan keilmuan fisioterapi. Dia akan bermanfaat bagi keilmuan fisioterapi apa tidak? Termasuk juga dalam hal ini kamu memberikan manfaat di dalam hal menerapkan ilmu yang berkaitan terhadap apa kompetensinya. Jadi kalau tadi Syekh Federika tadi berarti kan di situ karena ada teknik breathing-nya bisa pada kondisi kardiorespirasi, tapi kalau dilihat dari hipertensinya berarti memang juga dari kardiovaskular respirasi. Tapi kalau dari respondennya karena pada lansia, maka situ bisa dalam kondisi fisioterapi pada geriatri. Cuman yang perlu saya tegaskan lebih baik langsung aja penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Untuk lansia itu nanti dimasukkan ke dalam di bab 3 terkait dengan kriteria inklusinya. Bahwa sampel di dalam responden ini misalnya gitu. Nanti saya bahas di bab 3. Saya bahas terkait dengan materi yang ada di hubungannya dengan di sampel. Gitu ya. Itu. Nah, sedangkan yang di customer accepted itu beda-beda. Jadi kalau misalnya itu tadi di lansia, maka lansia itu dibawahi oleh siapa? Kalau di masyarakat di posyandu. Posyandu itu di bawah siapa? Puskesmas. Puskesmas itu di bawah siapa? Dinas Kesehatan Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten itu di bawah siapa? Dinas Kabupaten Provinsi. Dinas Kabupaten Provinsi itu di bawah siapa? Menteri Kesehatan. Misalnya seperti itu. Maka seperti kebijakan tadi juga sama. Kebijakan Menteri Kesehatan, kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Kesehatan Provinsi, kemudian Puskesmas, kemudian Posyandu. Nah ini juga begitu pengelola programnya itu apa, manfaat bagi Dinas Kesehatan itu apa, manfaat bagi pasien itu lansia itu sendiri apa, gitu ya. Kalau misalnya Anda tadi meneliti pada remaja putri, nah remaja putrinya di sekolah mana? Misalnya di seminar tadi, mualimat, berarti situ manfaat bagi sekolah itu sendiri, sekolah mualimat itu apa, manfaat bagi si responden pasiennya remaja putri mahasiswi atau siswi dari mualimat itu apa, manfaat bagi pengembangan profesi fisioterapi itu apa, nah itu harus dibedakan. Kalau misalnya pasiennya Mas Riki tadi misalnya pada kondisi di atlet, nah berarti dia atlet futsal di bawah atau atlet sepak bola di bawah siapa? Oh di bawah PSSI atau di bawah KONI atau di bawah siapa? Nah itu nanti manfaatnya langsung bagi pengelola programnya itu siapa? Manfaat bagi KONI, manfaat bagi siapa itu PSSI atau klubnya itu sendiri juga bisa, atau kemudian yang dalam hari ini responden atau pasien adalah atlet itu sendiri. Nah itu harus dibedakan. Tapi kalau nanti Anda menggunakan naratif review, tolong diingat kembali di dalam panduannya. Sepertinya untuk manfaat penelitian itu tidak perlu ditulis karena itu Anda melakukannya bukan di atau di lapangan. Begitu. Ini caranya merumuskan tadi sudah saya singgung ya. Semangat. Manfaat penelitian. Bisa aku disegen. Tolong di mute ya Mbak. Tolong di mute. Tolong di mute. Sudah Mbak, yang cerita sudah. Ya. Ada pertanyaan untuk menentukan manfaat penelitian? Nanti kalau naratif review ya berarti Anda dalam hal ini bisa dihilangkan itu manfaat penelitian. Ya. Kemudian kalau tidak ada ruang lingkup penelitian. Jadi kalau untuk ruang lingkup penelitian itu nanti juga sama. Kalau nanti Anda baca aja di panduannya, di naratif review di panduannya itu. Jadi kalau di sini kalau yang terkait dengan Anda terjun langsung melakukan observasi atau eksperimen, maka Anda tulis untuk materi atau variabel itu, materi itu berhubungan dengan
Di situ fisioterapi pada kompetensinya fisioterapi pada apa? Di muskuloskeletal, neuromuskuler, kardiovaskuler respirasi, atau geriatri, atau pediatri gitu ya. Kalau tadi pada anak-anak ya berarti pada pediatri, kalau lansia ya berarti pada geriatri gitu ya. Tapi kalau menyebutkan variabelnya, ya kalau di situ variabel bebas itu merupakan apa yang Anda berikan, keterkaitannya dengan intervensi apa yang diberikan itu variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya itu adalah yang diukur, alat ukurnya yang diukur itu apa. Lalu untuk responden, untuk responden ini berkaitan dengan di latar belakang masalah tadi. Karena ini harus disertai dengan justifikasinya. Kalau di latar belakang masalah tadi kamu sudah melakukan studi pendahuluan di 3 tempat, ternyata dalam melakukan studi pendahuluan di 3 tempat itu, ternyata kamu itu mendapatkan yang terjadi penurunan kelincahan pada pemain futsal itu di klub A yang paling banyak gitu ya. Misalnya Rizky tadi melakukan studi pendahuluannya di klub A, B, C. Tapi ternyata yang paling banyak terjadi penurunan kelincahan atau terjadi penurunan fleksibilitas itu atau terjadi peningkatan nyeri itu di klub A. Nah, berarti respondennya adalah atlet futsal atau atlet sepak bola yang berada di klub A dalam kurung berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di 3 tempat. Begitu juga untuk tempat lokasinya. Itu juga justifikasinya dari nomor 2 juga sama. Bahwa sesuai dengan hasil studi pendahuluan maka dilakukannya di situ. Begitu. Nah, kemudian untuk waktunya tolong nanti, makanya kalau ini literatur review tidak, naratif review tidak ditulis karena waktunya ini dari penyusunan proposal sampai kemudian ke penyusunan pengumpulan dari hasil skripsinya sampai pelaksanaannya begitu. Jadi nanti Anda tulis aja mulai dari Februari sampai Juli 2022 begitu. Misalnya Anda melakukan penelitiannya dengan eksperimen atau observasi, melakukannya di lapangan gitu. Ada pertanyaan untuk ruang lingkup penelitian? Silakan. Baik, kalau tidak ada. Nah, yang terakhir dalam penulisan di bab 1 itu adalah keaslian penelitian. Jadi kalau Anda sudah menulis keaslian penelitian, maka Anda sudah selesai menulis bab 1. Bedanya untuk keaslian penelitian yang naratif review dengan yang tidak naratif review, kalau yang naratif review, yang Anda tulis di sini adalah selain dari 10 jurnal yang Anda review di bab 3 atau 4. Jadi, kalau jurnal yang sudah Anda review di bab pembahasan, hasil dan pembahasan, Anda tidak perlu mencantumkan di keaslian penelitian. Itu perbedaannya. Tetapi, kalau Anda yang bukan naratif review, maka Anda tolong cari, sama ini sebenarnya, dua-duanya sama. Yang ditulis di sini adalah minimal 3 hasil penelitian atau 3 jurnal yang menyatakan bahwa di situ ada perbedaan terkait dengan rencana penelitianmu. Contoh, misalnya, Nur Hafni. Ya, Bu. Apa judulmu? Judulnya Pengaruh Pemberian William Flexion Exercise dan Core Stability Exercise terhadap penurunan nyeri pada pasien low back pain. Naratif review? Iya, Bu. Ya. Naratif review berarti nanti yang kamu taruh di sini itu yang bukan 10 jurnal artikel yang kamu review ya. Jadi nanti di situ. Siapa yang rencananya tidak naratif review? Saya ingin memberikan contoh dalam hal untuk penulisan keaslian penelitian ini. Saya, Bu. Apa?
Saya rencananya eksperimen. Judulnya Untuk judulnya itu pengaruh penambahan aktif isolate stretching pada kontrak relax stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain sepak bola. apa namanya? Apa? Kenapa laptop pun? Pengaruh penambahan apa tadi? Pengaruh penambahan aktif isolate stretching pada kontrak relax stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada grup pemain sepak bola. Aktif isolated stretching pada kontrak relax stretching, Bu. berarti satu kelompok diberikan kontrak relax stretching, satu kelompok diberikan aktif isolated dan kontrak relax stretching. Ya toh, kalau kamu penambahan loh ya. Berarti satu kelompok diberikan hanya kontrak relax stretching, yang kelompok kedua diberikan penambahan aktif isolated stretching. Itu. Nah, nanti dua-duanya diukur sebelum dan sesudah. Nah, untuk keaslian penelitian ini, berarti kamu harus betul-betul nanti mencantumkan bahwa variabelnya itu berbeda. Contoh misalnya, nanti ada judul yang mengatakan bahwa tadi kan kamu kontrak relax stretching terhadap penurunan nyeri pada LBP ya. Nah ya, pada LBP ya, Wulan. Nah, penurunan nyeri pada apa? Wulan? Iya, Ibu. Penurunan nyeri Pak. Penurunan apa? Untuk fleksibilitas otot hamstring. Peningkatan otot hamstring, fleksibilitas otot hamstring pada siapa? Pada pemain sepak bola. Nah, nanti kamu menemukan jurnal yang berisi gini. Apa namanya? Kan tadi yang satu kelompok diberikan apa tadi tuh? Gimana, Bu? Kontrak relax stretching ya? Iya. Ya. Kamu menemukan jurnal bahwa di situ pengaruh misalnya ya, pengaruh core stability exercise terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain sepak bola. Kamu ambil nggak itu? Untuk kehasilan penelitian ini? Diambil. Kenapa? Karena variabel bebasnya sudah berbeda. Yang dimana kamu yang akan melakukan besok itu adalah kamu berikan kontrak relax stretching. Yang di sini zona yang kamu temukan adalah core stability. Misalnya gitu. Nah, itu berarti kamu cantumkan di sini. Nanti zonanya tadi itu siapa? Ini ya, ini kita berikan contoh. Kalau menulis satu nama itu berarti Khotimah, S. Tapi kalau dua nama, Khotimah dan Imania, misalnya. Kalau lebih dari dua nama, maka Khotimah dan kawan-kawan atau Khotimah et al. Itu cara nulisnya seperti itu dalam penulisan literatur. Nah, nanti perbedaan penelitiannya di sini. Variabel bebasnya sudah berbeda. Yang nanti kamu akan melakukan itu adalah kontrak relax stretching. Yang tadi kamu temukan adalah apa? Core stability, kan gitu. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa pengaruh kontrak relax stretching terhadap penurunan nyeri pada atlet pusat. Bukan, ini atletnya juga pusat. Kontrak relax stretchingnya kan juga. Tapi yang diukur kan nyerinya. Padahal kamu mau mengukur apa? Fleksibilitas. Berarti beda toh? Iya. Nah, kalau beda maka ditulis di sini. Jadi yang ditulis di sini tuh yang berbeda dari apa yang akan kamu lakukan. Begitu. Paham enggak? Jadi di situ. Nah, itu yang harus ditulis sehingga. Tapi kalau sama itu berarti nggak boleh. Justru malah nggak boleh. Sama persis itu nggak boleh. Itu malah nggak boleh. Itu berarti bukan asli penelitianmu itu. Berarti apa? Mengulang penelitianmu. Itu biasanya dosen pembimbing nggak mau. Karena apa? Oh, ini kamu harus cari ganti judul karena ini sudah pernah dilakukan penelitiannya, gitu kan? Kecuali kalau itu karena kamu eksperimen ya, kecuali kalau kamu literatur review atau naratif review, itu boleh. Kalau naratif review sama persis dengan judul sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau eksperimen harus berbeda dengan judul yang sudah harus berbeda salah satu atau salah dua.
Misalnya ya ini perbedaannya variabelnya atau metodenya, pendekatan waktu, populasinya, alat-alatnya, metode pengumpulan datanya atau analisis datanya juga berbeda gitu. Jadi yang berbeda ininya, maka harus ada cari perbedaannya, barulah ditulis. Itu namanya penelitianmu asli. Tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Jelas tentang keaslian penelitian? Tapi kalau kamu naratif review, maka yang kamu tulis di sini adalah 3 artikel yang di luar dari yang sudah kamu tulis di 10 jurnal yang kamu review. Ada juga nanti pembimbing yang menghapus atau penguji yang menghapus. Nggak usah aja ditulis keaslian penelitiannya, ada juga. Seperti itu. Kalau itu memang sama, nggak usah. Makanya saya sarankan berbeda. Kalau berbeda boleh. Tapi kalau sama dengan 10 artikel yang kamu review, jangan. Itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau sudah keasilan ini sudah selesai. Kalau sudah sampai ini sudah selesai bab 1 maksudnya. Sudah selesai di bab 1. Izin bertanya Ibu, mohon maaf sekali lagi. Silakan. Terkait dengan keaslian penelitian, bagaimana Ibu kalau seandainya kita melakukan penelitian komparasi dua intervensi, kemudian kita menemukan jurnal yang mirip sebelumnya, tetap di situ ada 2 intervensi tersebut, tetapi dia memasukkan sekitar 3 variabel komparasi, Ibu, untuk subjek yang sama. Tetap berbeda. Jadi misalnya kamu kan meneliti tentang Mackenzie dan William, gitu kan? Mackenzie dan William terhadap penurunan nyeri pada LBP misalnya. Nah di situ misalnya ada satu aja pengaruh William flexi exercise terhadap penurunan nyeri pada pada LBP itu sudah berbeda. Ya satunya cuma William, yang satu William dan Mackenzie. Ada lagi yang ada zona yang mengatakan pengaruh Mackenzie terhadap penurunan nyeri pada LBP. Mejani kan beda. Yang satu hanya Mackenzie, yang kamu penelitian adalah 2, Mackenzie dan William. Tapi pertanyaannya Dinda, ada penelitian itu, jurnal itu yang mengatakan pengaruh Mackenzie, kemudian William flexi, core stability terhadap penurunan nyeri pada, ya kan gitu kan maksudnya? Iya Ibu. Tetap berbeda dengan penelitian kamu begitu, karena karena variabelnya di situ ada 3, kamu variabelnya 2, kan begitu. Walaupun dalam ekstraksi datanya dia 3 variabel itu Ya. beda Bu ya? Beda, karena itunya berbeda. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lain lagi, ada lagi? Ada? Ini apa coba jawabannya? Apa? Syekh Darika? Abu. Oke. Fahnan? Kalau ini apa Fahnan?
Apa Fahnan? C, Bu. Ya? C. Apa? C. Apa Fahnan? C, Bu. C. Diketahuinya perbedaan kapasitas VO2 max pada atlet. Ya, oke. Kalau D itu apa? D itu tujuan khusus. Tujuan khusus. Kalau ini kan pertanyaannya kan tujuan umum, ya toh? Rumusan tujuan umum. Berarti tujuan umum tadi di situ perbedaan, ada perbedaan kan dari satu atlet sepak bola, satunya atlet futsal misalnya. Silakan Anda mau meneliti kapasitas VO2 max atlet sepak bola dan atlet futsal itu di Indonesia ini. Kenapa sih sepak bola di Indonesia itu belum pernah menang di internasional? Ya karena endurance-nya jelek. Benar nggak endurance-nya jelek? Memang ini masalah. Ya jelas masalah. Karena kalau endurance jelek, dia nggak bisa mampu untuk melakukan satu pertandingan yang larinya dalam kondisi yang lama, dia nggak bisa mampu bertahan. Sehingga akibatnya prestasinya nggak pernah naik kan gitu. Nah, bisa Anda ukur kapasitasnya VO2 max itu. Misalnya pada atlet sepak bola dengan atlet bulu tangkis yang selalu menang misalnya. Benar nggak di situ? Misalnya loh ya. Itu bisa terjadi, dilakukan. Ini masalah ini sebenarnya di Indonesia. Secara umum ya. Kenapa di Indonesia itu sepak bola nggak pernah menang di kejuaraan dunia. Tapi All England, bulu tangkis itu bisa kita raih. Kan gitu kan, Thomas Super Cup bisa kita raih. Nah itu jadi pada saat Anda skilab, saya berharap penelitiannya sudah di ACC. Di skilab Anda sudah bisa bab 2 ke selesai sehingga Anda semester genap semester ujian proposal. Pada waktu sudah ujian proposal, kalau yang naratif review tinggal revisi, kemudian nulis lagi di bab berikutnya. Sebelum lebaran Anda sudah ujian skripsi selesai, tinggal nunggu ujian blog Anda, kemudian wisuda bulan Agustus. Allahumma amin, insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Ada 5 ini ya, kan dipoto Mbak, ini daftar hadir terakhir ini. Daftar hadir Mbak siapa? Yang mau foto, yang ada laptopnya? Baik Ibu, saya bantu untuk foto. Iya, silakan Mbak Dinda. Baik, untuk Ya, silakan.